I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's about Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya dengan Ali. Saya akan membahas tentang salah satu gulma, yaitu Cyperus rotundus L, atau dikenal dengan teki ladang. Ini biasanya sering sekali dijumpai di lahan-lahan terbuka, di jalan pun ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena teki ini adalah teki yang bisa dikatakan teki yang sangat adaptif. Kenapa seperti itu? Karena dia membentuk umbi. Kedua, dia juga memiliki gerajat atau stolon yang mampu mencapai kedalaman 1 meter. Sehingga bisa menghindari kedalaman 30 cm saat proses pengolahan tanah. Nah, adapun klasifikasi dari rumput teki ini adalah sebagai berikut. Pertama, dia memiliki kingdom plantae. Kemudian subkingdom itu Theracholobinta. Kemudian superdivisi Spermatophyta, kelas Didiopsida, subkelas Commellidae, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus L. Nah, Cyperus rotundus L mempunyai ciri-ciri morfologis sebagai berikut. Ini ciri-ciri morfologi yang akan saya jelaskan. Pertama, akar yang dari Cyperus rotundus L ini adalah akar serabut yang tumbuh menyamping dan membentuk umbi dan stolon atau mata tunas. Kemudian batangnya tegak, berbentuk tumpul atau segitiga. Nah, daunnya berbentuk garis, mengelompokkan dekat pangkal, terdiri dari 4 sampai 10 helai. Pelapa daunnya tertutup, helai daun berwarna hijau mengkilat. Bunganya berbulir tunggal atau majemuk kelopak berwarna coklat, mempunyai benang sari 3 helai, kepala sari kuning cerah, tangkainya bercabang 3. Nah, tingginya ini bisa mencapai panjang 50 cm. Rumput teki ini tumbuh di daerah rendah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Umumnya, rumput teki ini tumbuh liar di daerah Afrika Selatan, Korea, Cina, Jepang, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Rumput teki ini banyak tumbuh di tempat terbuka atau yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, seperti tumbuh di lahan pertanian yang tidak terlalu kering, ladang, kebun, telagaan, pinggir jalan, yang hidup sebagai gulma karena sangat susah untuk diberantas. Rumput teki ini ditemukan pada tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun, yang memiliki kelembaban udara itu sekitar 60-85%. Nah, suhu terbaik untuk pertumbuhan teki ini berkisar di antara suhu 25 derajat Celcius. Nah, pH tanah untuk menumbuhkan rumput teki ini berkisar antara 4-7,5. Jadi bisa diartikan bahwa ini tahan agak masarnya rumput tekinya. Sekian pembahasan dari Cyperus rotundus L. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsarianti, NPM 1914121030. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi putri malu atau Mimosa pudica lilin. Tumbuhan Mimosa pudica atau yang sering disebut dengan putri malu adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daunnya dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu bereaksi lebih cepat daripada tumbuhan lainnya.
Putri Malu memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Rosales, suku Mimosaceae, famili Mimosaceae, genus Mimosa, dan spesies Mimosa pudicalin. Tumbuhan putri malu ini membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk tumbuh dengan baik. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Putri malu ini biasanya tumbuh merambat, berbentuk seperti semak dengan tinggi antara 0,3 sampai 1,5 meter. Putri malu ini biasanya tumbuh liar di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Putri malu ini memiliki bentuk daun yang menyirip dan bertepi rata. Kemudian daunnya berbentuk kecil dan tersusun secara majemuk. Bentuknya lonjong serta daunnya berhadapan. Warna daunnya hijau, ada juga yang berwarna kemerah-merahan. Kemudian warna bagian bawah daun putri malu ini berwarna lebih pucat. Bila disentuh, daun putri malu ini akan menguncup seakan mati. Selanjutnya yaitu bunga putri malu ini berbentuk bulat seperti bola. Warnanya merah muda dan bertangkai, serta bentuknya bunga berambut. Putiknya berwarna kuning dan tangkai bunganya berbulu halus. Pada saat matahari tenggelam, bunga akan menutup seakan layu dan mati. Tetapi jika terkena sinar matahari, bunganya akan mekar kembali. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.